Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya, Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 26 Oktober 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang melaksanakan pengukuhan guru profesional dan pelepasan alumni angkatan keempat tahun 2025. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang menggelar seminar nasional bertajuk Netisia. LA Dikti Wilayah 4 melakukan kegiatan kunjungan unit layanan terpadu atau ULT keliling ke Universitas Pamulang. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop kesehatan mental. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang melaksanakan pengukuhan guru profesional dan pelepasan alumni angkatan keempat tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Kamis 9 Oktober 2025 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Pengukuhan guru profesional merupakan tahap akhir dari program PPG yang bertujuan untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tinggi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman, beserta para wakil rektor. Laporan kegiatan dilakukan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Dr. Anders Ali Nurdin, MPD, yang dilanjutkan dengan sambutan baik dari pihak Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang. Profesi simbolis penyematan pengukuhan guru profesional dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang kepada 2 guru terpilih yang diikuti oleh para guru yang menyaksikan. Sebanyak 106 guru telah dikukuhkan menjadi guru profesional yang terbagi menjadi 2 bagian, guru tertentu dan calon guru. Tujuan utama pengukuhan guru profesional adalah untuk mengakui kelulusan dan kompetensi lulusan program pendidikan profesi guru atau PPG, serta menghasilkan guru yang berkualitas, profesional, dan berintegritas untuk mendidik generasi bangsa. Profesi ini juga berfungsi sebagai penanda dimulainya perjalanan guru dalam mengabdikan diri dan menjadi teladan bagi peserta didik. Diharapkan di masa depan, para guru tersebut akan melahirkan para generasi muda berbakat yang dapat membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang kembali menggelar kegiatan bergengsi bertajuk National Seminar on Information System and Innovation atau Netisia. Acara dengan tema Tech for Efficiency, meningkatkan efisiensi dan daya bisnis melalui sistem informasi inovatif ini berlangsung pada Kamis 16 Oktober 2025 di Auditorium Universitas Pamulang. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Program Studi Sistem Informasi Heri Herudin Eskom Mkom. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan universitas dan fakultas atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan seminar nasional ini dapat terlaksana dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan Netisia merupakan agenda akademik yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penerapan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi bisnis di era digital. Sambutan pertama dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Yan Mita Jaksana Eskom Mkom. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa kegiatan seminar nasional seperti ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi akademik, memperluas jaringan profesional, dan memahami pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri.
Sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Oksi Delvayanto. Profesor Oksi menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Kegiatan ini menghadirkan Agus Rianto Eskom Mkom sebagai pembicara utama yang membahas pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis modern. Proses peralihan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi dianggap menjadi langkah krusial untuk mempercepat alur kerja dan meningkatkan efisiensi organisasi. Melalui kegiatan Netisya ini, mahasiswa dan peserta diharapkan mampu memahami bahwa inovasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk menghadapi era kompetitif saat ini. Acara yang mengusung semangat berani berinovasi ini juga memberikan berbagai manfaat bagi peserta, mulai dari e-certificate, knowledge sharing, hingga door prize menarik. Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan generasi muda khususnya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pamulang dapat terus mengembangkan kompetensi di bidang teknologi informasi serta menjadi pelopor perubahan menuju masyarakat digital yang lebih efisien dan berdaya saing. Tio Sadewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. LA Dikti Wilayah 4 melakukan kegiatan kunjungan unit layanan terpadu atau ULT keliling ke Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
bersama saya dalam Info Kampus. LL Dikti Wilayah 4 melakukan kegiatan kunjungan unit layanan terpadu atau ULT keliling ke Universitas Pamulang dengan tema mendekatkan layanan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Kegiatan terselenggara pada Kamis 16 Oktober 2025 bertempat di ruang telekonferensi Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini menjadi momen penting yang memberikan manfaat nyata khususnya bagi dosen di program studi teknik informatika. Kegiatan ini menghadirkan pelayanan langsung terkait pengusulan jabatan fungsional dosen atau JAD, mulai dari konsultasi angka kredit, kelengkapan dokumen, hingga pemahaman regulasi terbaru. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor Universitas Pamulang, serta Ketua LL Dikti Wilayah 4 turut hadir untuk mengapresiasi kegiatan tersebut. Unit layanan terpadu keliling ini sangat membantu dosen prodi teknik informatika dalam memahami lebih dalam proses JAD. Dosen bisa berkonsultasi langsung, mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat, sehingga proses administrasi tidak lagi menjadi hambatan. Bagi kebanyakan dosen, kegiatan ini menjadi angin segar karena selama ini proses JAD kerap kali dianggap rumit dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap aturan dan prosedur. Dengan adanya pendampingan langsung dari LL Dikti Wilayah 4, mereka merasa lebih siap dan percaya diri dalam menyusun serta mengajukan berkas jabatan fungsional. Sementara itu, tim JAD di tingkat prodi juga sangat terbantu. Mereka mendapatkan klarifikasi langsung terkait teknis penilaian, format dokumen, serta pembaruan aturan yang relevan dan hal-hal yang sangat penting dalam mendampingi proses JAD para dosen. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara LL Dikti Wilayah 4 dan perguruan tinggi tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan. Harapannya, dengan kegiatan seperti ini, mutu dan profesionalitas dosen Universitas Pamulang akan terus meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran serta tridharma perguruan tinggi secara menyeluruh. Tio Sadewo dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Bidang Kemahasiswaan Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop kesehatan mental yang sangat penting. Kegiatan ini bertajuk Strong Mind, Bright Future, Manajemen Diri di Era Penuh Tantangan, diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Oktober 2025 secara tatap maya melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara diawali dengan sambutan inspiratif dari Ketua Bidang Kemahasiswaan Rizky Dwi Nugroho SEMM. Beliau menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara performa akademik dan kondisi mental. Beliau mengatakan, kesehatan mental adalah fondasi dari setiap keberhasilan. Mahasiswa perlu memiliki ketahanan mental agar dapat mengelola stres dan tetap fokus pada tujuan hidupnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kekuatan mental adalah kunci utama kesuksesan jangka panjang. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Sekretaris Program Studi Manajemen Program Sarjana Iman Syatoto SEMM. Beliau mengungkapkan harapannya agar workshop ini menjadi ruang refleksi yang berharga. Workshop ini adalah wujud nyata kepedulian prodi terhadap tekanan akademik dan kompleksitas kehidupan modern yang dihadapi mahasiswa. Sesi inti workshop dimulai dengan kehadiran dua narasumber ahli yang sangat menginspirasi. Narasumber pertama, Risa Hani SPSI SPDMM yang membawakan materi berjudul Mengatur Stres dan Tekanan Agar Tetap Produktif. Narasumber kedua yaitu Chandra Fitra Arifianto SPSI MM dengan materi kesehatan mental antara tekanan, stres, dan pengharapan. Beliau berfokus pada pentingnya kesadaran diri dalam mengidentifikasi gejala awal stres. Kegiatan workshop ini berlangsung sangat interaktif dan dipenuhi antusiasme tinggi dari para peserta. Mahasiswa secara aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman pribadi dalam mengatasi tantangan perkuliahan. Suasana yang terbentuk terasa hangat dan suportif, menjadikan acara ini bukan hanya proses pembelajaran, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas antara mahasiswa.
Diharapkan kegiatan ini membentuk individu yang tangguh, bermental sehat, dan siap menghadapi masa depan. Tio Sadewo dan Sigit melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Sarjana Manajemen Universitas Pamulang melakukan praktik langsung pembuatan produk ramah lingkungan di Kertabumi Recycle Center. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Sarjana Manajemen Universitas Pamulang melakukan praktik lapangan bertajuk
model pembelajaran ecopreneurship berbasis experiential learning. Kunjungan praktik wajib ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Oktober 2025. Lokasi yang dipilih adalah Kertabumi Recycle Center yang beralamat di Gang Bepen, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan guna terus mendorong inovasi pembelajaran yang relevan dengan tantangan global khususnya isu keberlanjutan. Mata kuliah yang terkait adalah Ecopreneurship dengan Ali Mubarok SPDMM sebagai dosen pengampu yang mendampingi langsung. Kegiatan ini tidak hanya sekedar praktik biasa, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi penelitian disertasi yang dilakukan oleh Sulistiani. Penelitian tersebut berjudul Model Pembelajaran Ecopreneurship berbasis Experiential Learning. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam praktik pembuatan produk ramah lingkungan. Mahasiswa diajak melihat dan mencoba langsung proses pengelolaan limbah. Tujuannya untuk menambah pemahaman mereka tentang pentingnya pemanfaatan material secara keberlanjutan. Kertabumi Recycling Center dipilih karena dikenal sebagai pusat yang aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan kembali material. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan prinsip ecopreneurship melalui praktik pembuatan produk ramah lingkungan serta menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui pengelolaan limbah dan pemanfaatan material secara berkelanjutan. Demikian kutipan dari surat permohonan yang diajukan. Dosen pengampu mata kuliah Ali Mubarok SPDMM menegaskan bahwa pembelajaran di luar kelas ini sangat krusial. Ia menyampaikan teori saja tidak cukup tanpa praktik langsung. Program studi ingin mahasiswa tidak hanya tahu konsep, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dari sampah menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan, ujarnya. Tio Sadewo Sulistiani melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mikael Kelly Cekonia Sapteno, mahasiswa semester 5 dari program studi Teknik Informatika, berhasil meraih juara pertama dalam ajang tinju yang diselenggarakan oleh KPJ Bulungan atau Kelompok Petarung Jalanan Bulungan. Kegiatan dilaksanakan pada 4 Oktober yang berada di Jalan Bulungan Keramat, Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Mahasiswa teknik informatika sering diidentikan dengan dunia teknologi, pemrograman, dan ruang-ruang kelas yang penuh perangkat digital. Mikael berhasil mematahkan stereotip tersebut. KPJ Bulungan adalah kelompok legal di bawah regulasi resmi dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia dan berstandar International Boxing Association atau IBA. Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa teknik tak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga mampu berkompetisi secara fisik dan mental di panggung nasional. Menariknya, langkah Mikael di dunia tinju tidak berangkat dari ambisi olahraga sejak dini. Semuanya bermula dari sebuah tantangan yang mendorongnya membuktikan diri. Tanpa pengalaman sebelumnya, ia memberanikan diri naik ke atas ring. Siapa sangka, pertandingan perdananya justru berakhir dengan kemenangan. Dari titik itu, ia mulai menekuni olahraga tinju secara serius, menjalani latihan rutin, dan menjadikan setiap pertandingan sebagai proses pengembangan diri yang utuh. Sebagai mahasiswa teknik informatika, Mikael menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ia harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah seperti coding, pengembangan aplikasi, dan proyek teknologi lainnya. Di sisi lain, ia menuntut dirinya menjaga fisik dan mental melalui latihan tinju yang intensif. Dari adanya kebutuhan tersebut, membuat pola pikir sistematis yang ia pelajari di kampus membentuk cara berpikir yang strategis dalam bertanding. Keberhasilan Mikael di ajang tinju pada 4 Oktober 2025 menjadi inspirasi dan kebanggaan tersendiri bagi program studi Teknik Informatika. Ia memperlihatkan bahwa mahasiswa teknik juga bisa berbicara banyak di luar ruangan kelas. Menjadi pribadi tangguh yang tidak hanya menguasai teknologi dan mampu berdiri tegak di tengah tantangan.
Diharapkan dari pencapaiannya membuka wawasan baru bahwa prestasi bisa datang dari mana saja dan siapapun bisa bersinar jika mau mencoba dan tidak mudah menyerah. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang meraih prestasi dari coding kering tinju tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Alida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.